dalam hidup kita juga harus bisa menari dengan kehidupan. Mengapa demikian? Dalam menari itu seperti yang disampaikan oleh Mas Anda, ada miraga, mirasa, mirama, yang artinya itu dalam tarian itu pasti ada gerak raga, fisik tubuh kita, kemudian tidak hanya sekedar raga, tetapi kita juga harus menggerakkan rasa kita atau perasaan kita. Dan yang terakhir adalah musik atau irama. Jadi gerak fisik kita, rasa kita, itu harus seirama juga dengan gerak musik yang mengiringi tarian tersebut. Kalau dalam training tarian, pertama kita pasti akan dikasih bagaimana menggerakkan tubuh kita. Formnya seperti apa, menggerakkan jari-jari tangan dan kaki kita. Dan ini membutuhkan training yang panjang supaya tubuh kita itu bisa lemes atau surrender terhadap form-form tersebut. Form-form dari tarian tersebut. Setelah kita menguasai beberapa teknik dasar dari gerakan-gerakan, kita tidak bisa serta-merta dikatakan kita telah menari. Tetapi kita juga harus menggunakan rasa kita saat menggerakkan tangan kita. Harus menggunakan rasa kita saat menggerakkan kaki kita. Dan yang pasti harus melibatkan perasaan dan rasa kita saat kita melakukan gerakan-gerakan tersebut. Nah, dua hal ini, raga dan rasa, inilah yang dalam kehidupan kita juga harus mengasah mereka. Sebelum kita masuk ke dalam ranah rasa, dalam tradisi spiritual manapun, kita pasti akan di-training atau melakukan sebuah laku disiplin tertentu untuk meluaskan raga kita. Di dalam tradisi Islam ada namanya syariat, yang isinya tidak jauh beda dengan peraturan-peraturan boleh ini, boleh itu, boleh harus melakukan ini dan itu. Di dalam tradisi Buddhis sendiri ada namanya sila, di mana ini juga membantu raga kita untuk bisa luas. Setelah kita melakukan disiplin-disiplin secara ragawi ini, baru kemudian kita bisa merasakan, menyentuh rasa kita. Tadi saat meditasi, seringkali mungkin tadi keputus, tetapi saat meditasi, saya selalu membimbing teman-teman di sini untuk miraga dulu, yaitu menyentuh bagian-bagian tubuh kita dengan kesadaran kita, dengan perasaan kita. Menyadari bagian kepala, dahi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah miraga dalam artian meditasi, atau yang bahasa terkenalnya itu body scanning. Jadi kita men-scan bagian-bagian tubuh kita dengan perasaan kita. Aktivitas scanning ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa untuk relaksasi kita, untuk mengistirahatkan urat-urat saraf yang kaku. Karena seharian kita menggunakan tubuh kita, tanpa menyadari kita minum kopi, sehingga tubuh kita, kafein itu kan sebenarnya memaksa tubuh kita untuk terjaga. Karena dipaksa, sehingga pada satu titik tubuh kita mengalami kelelahan. Tetapi istirahat yang kita lakukan belum bisa mengobati kelelahan tersebut. Akhirnya dibutuhkan sebuah laku tertentu untuk bisa merilekskan bagian-bagian raga tersebut. Dengan cara meditasi seperti ini, merasakan bagian-bagian tubuh tertentu, melepaskan ketegangan di bagian-bagian tubuh tertentu. Baru setelah itu, dengan bantuan
menyadari nafas, kita masuk ke dalam rasa kita. Karena akan sangat mudah ketika kita menyadari bagian-bagian tubuh kita, tetapi untuk menyadari nafas itu adalah kita membutuhkan kesadaran yang ekstra, karena nafas itu sifatnya halus. Baru saat kita bisa menyadari aliran nafas yang masuk dan aliran nafas yang keluar, di sana nanti kita akan bisa mirasa atau merasakan sesuatu yang halus dalam aliran nafas tersebut. Bersentuhan dengan keheningan, bersentuhan dengan kedamaian, relaksasi. Dan dari sana pula, kita nanti akan bisa menyadari gerak-gerik pikiran, habit energi yang muncul saat kita bermeditasi. Apapun yang muncul saat meditasi, kita hanya melihat mereka sebagaimana adanya. Tidak menjudge mereka dengan pikiran-pikiran negatif, tidak membenci mereka, atau bahkan menolak kehadiran mereka. Ketika ada pikiran negatif, ya kita menyadari ada pikiran yang negatif. Nah, di sini juga ketika kita sudah bisa mirasa, kita harus bisa menyelaraskan diri kita dengan semesta raya, dengan gerak semesta raya. Di sanalah nanti kita baru bisa menari dengan kehidupan itu sendiri. Salah satu ritme dari kehidupan itu adalah ups and down. Timbul dan tenggelam, naik dan turun. Tidak akan kekal. Ketika kita merasakan kebahagiaan, kebahagiaan itu tidak akan selamanya berada di sana. Begitu pula ketika kita merasakan kesedihan, kesedihan juga tidak akan selamanya berada di sana. Nah, inilah sebenarnya ritme dari kehidupan itu sendiri. Orang yang tidak bisa menari dengan kehidupan, tidak bisa menyelaraskan dirinya dengan ritme kehidupan, maka mereka akan sering kali bertabrakan dengan kehidupan itu sendiri, yang akibatnya kita akan sengsara, menderita. Karena kita menginginkan kebahagiaan ini selalu abadi di sana. Tetapi hukum alam kan tidak seperti itu. Dia akan pergi sejenak, lalu kembali lagi. Ketika kita bisa menyadari dan menerima atau harmoni dengan kehidupan ini, yang ups and down ini, baru kemudian saat kita sedih, kita tidak akan drowning atau tenggelam ke dalam kesedihan tersebut. Kita akan sedih, dan kita menyadari bahwa kita sedang sedih atau menderita. Lalu dengan segala kepasrahan jiwa kita bisa menerima kesedihan tersebut. Kita bisa menerima penderitaan tersebut dengan legowo. Begitu pula saat kita dalam kondisi kebahagiaan yang meluap-luap, kita tidak akan larut ke dalam kebahagiaan tersebut dan lupa segalanya. Tetapi kita menyadari bahwa kebahagiaan ini hanyalah mampir sebentar. Tetap kita akan mensyukuri kebahagiaan tersebut. Kita akan menikmati kebahagiaan tersebut. Tetapi dalam saat yang bersamaan, kita juga akan siap bahwa pada saatnya nanti kebahagiaan ini akan pergi. Disinilah teman-teman, kita akan memiliki keseimbangan batin. Dan pada titik inilah kita bisa menari dengan kehidupan. Karena ketika kehidupan menggerakkan tubuh kita untuk ke kanan, kita dengan luwesnya, dengan kepasrahan kita akan bergerak ke kanan. Saat kehidupan menggerakkan kita ke kiri, kita juga akan bergerak ke kiri. Saat kehidupan mengangkat kita ke atas, kita akan dengan kepasrahan kita akan ke atas, turun, dan seterusnya. Nah, inilah sebenarnya
tujuan dari laku spiritual kita, supaya kita itu bisa menari dengan kehidupan. Karena menari pada dasarnya adalah harmoni dengan musik yang ada dalam kehidupan ini. Karena menari adalah kita tidak stagnan atau berhenti, tetapi kita tetap bergerak dengan irama harmoni kehidupan. Oleh karena itu, di Ulang Reh, setiap Jumat malam ini kita mencoba untuk melatih raga kita, melatih rasa kita, supaya kita bisa harmoni dengan kehidupan, supaya kita bisa harmoni dengan gerak alam. Karena cukup dengan hening, kita nanti akan bisa merasakan gerak alam itu seperti apa. Oleh karena itu menari biasanya kita berhenti sejenak dulu, lalu mendengarkan musik, merasakan raga kita, kemudian menggerakkan rasa kita, baru kemudian kita bisa bergerak. Dan terjadilah sebuah gerakan tari yang sangat indah dan elegan. Begitu kira-kira Mas Anda, langsung saja kita lanjut dengan jagongan kita. Siap. Monggo. Matur nuwun Mas Zaim. Jadi saya menarik tadi itu yang itu, menggunakan rasa kita dalam menjalani kehidupan. Ada satu Mas tadi pertanyaan private, cuman ini menarik untuk diangkat tentang wiraga wirasa wirama tadi barusan. Dan saya menunggu teman-teman lainnya juga untuk apabila ada yang mau ditanyakan. Oh iya, sama sebelum kita mulai, jadi Mas Zaim tadi mengingatkan, Mas, kita ini udah hampir setahun lebih loh. Wah, kan kita ini yang pertama waktu itu aku sama Mas Zaim ngobrol, Mas, ini gimana ya? Masa meditasi nggak bisa lagi, udah nggak, ya sudahlah kita bikin online. Akhirnya kita memutuskan, ya lah, online pada waktu itu dari sedikit, jadi banyak, jadi sedikit, jadi banyak, gitu. Justru pas pandemi malah sedikit. Sepertinya stres. Waktu yang 4 bulan itu. Tak terasa itu Mei nanti kita sudah hampir setahun online seperti ini. Mei tanggal 5 pertama kali, Mas. Gitu. Baik teman-teman, saya tunggu pertanyaan atau sharingnya. Ini tadi ada satu yang menarik itu tentang ini wiraga wirasa wirama ini apakah sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, sembah rasa? Dan kalau iya, seperti apa sih ungkapan itu, Mas, maksudnya? Ini singkat, tapi aku ya mumet. Oke, siap, Mas, monggo. Jadi, tak tulis lagi, Mas. Sembah raga, tanda tanya. Sembah cipta, sembah jiwa, sembah rasa. Itu seperti apa, toh, Mas? Maksudnya seperti apa? Monggo, Mas. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tentu mereka yang ahli tari akan memiliki pandangan yang berbeda dengan apa yang akan saya sampaikan. Tapi pada intinya, ketika kita ingin melihat sesuatu itu dengan secara mendalam, kita akan menemukan dimanapun itu memiliki intisari yang hampir sama. Sembah itu sebenarnya banyak disalahartikan di Indonesia sendiri. Sembah itu sering disalahartikan kita itu memuja kemudian meminta sesuatu. Tetapi sembah juga ini kan bisa diartikan sebagai rasa hormat atau penghormatan kita. Akan timbul sebuah rasa hormat ketika kita tahu objek yang kita mau hormati itu. Kualitas-kualitasnya seperti apa. Gitu kan? Ketika kita melihat sebuah pohon misalnya, gampang saja contohnya. Lalu kita berkontemplasi bahwa pohon ini bisa memberi keteduhan, menghasilkan oksigen untuk kehidupan manusia, gitu kan. Kemudian ketika pohon itu besar, akarnya itu bisa
menyerap air dengan banyak sehingga bisa membuat sebuah sumber mata air misalnya. Ketika kita mau melihat pohon dengan cara seperti ini, tidak hanya sebagai sebuah bendawi yang mati, akan timbul sebuah rasa hormat dengan secara otomatis. Lalu timbullah sebuah rasa sembah dan kita ingin menghormat karena kualitas-kualitas dari sebuah pohon tersebut. Kita mengetahui hal itu. Begitu pula dengan istilah sembah raga, sembah rasa, sembah jiwa, dan lain sebagainya. Kita juga harus tahu dulu makna dari sembah raga itu apa. Dalam tataran awal mula laku spiritual, sembah raga bisa diartikan kita mensucikan secara fisik tubuh kita, mandi, dan lain sebagainya. Di beberapa daerah tertentu sebelum bulan puasa, itu biasanya kan kita harus mandi ke sebuah danau atau sungai untuk mensucikan tubuh fisik kita. Dalam tradisi Islam, sebelum sholat kita juga harus wudhu untuk mensucikan tubuh kita. Nah, ini adalah salah satu cara untuk sembah raga tersebut, yaitu untuk menghormati tubuh kita, menghargai tubuh kita. Tetapi tidak hanya berhenti di sana. Kita harus masuk lagi ke hal yang lebih dalam lagi, yaitu menyadari dan menghormati tubuh fisik kita dengan melihat kualitas-kualitas baik mereka. Nah, saya ulangi lagi, ketika kita meditasi, saya bimbing untuk bersentuhan dengan mata kita. Menyadari atau merasakan kehadiran mata kita. Nah, itu adalah juga sembah raga. Bagaimana kualitas-kualitas mata kita membantu kita untuk melihat dunia luar, melihat keindahan, sehingga dari sana kita nanti bisa menghormati mata kita, menjaga mata kita, supaya tidak semuanya itu bisa kita lihat, atau kita memperbudak mata kita. Dengan lupa bahwasanya mata kita juga perlu istirahat. Sejenak memejamkan mata, menyadari kedua bola mata, kedua kelopak mata, kemudian merilekskan ketegangan yang terjadi di kedua mata. Itu adalah juga sebagai bentuk pengejawantahan hal yang nyata dalam sembah raga itu tadi. Dalam tataran meditasi dan laku spiritual. Hal yang kedua adalah menyadari apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Consumption atau makanan. Ini biasanya yang sangat susah. Karena ukuran makanan yang baik bagi kebanyakan orang adalah makanan itu lezat di beberapa senti mulut kita. Tetapi setelah masuk ke dalam tubuh selanjutnya, itu sama sekali tidak baik. Nah, dari sini kita bisa merefleksikan, ketika kita melakukan sembah raga, mandi di sebuah danau yang bersih, gitu kan, atau mensucikan raga kita dengan ritual-ritual seperti itu, tanpa dibarengi dengan memperlakukan tubuh kita dengan penuh hormat, mengistirahatkan tubuh kita, menyadari apa yang kita masukkan itu baik untuk tubuh kita atau enggak. Itu ritual tersebut hanya omong kosong. Tidak akan terjadi proses spiritual tersebut. Dan hanya mandek di sana saja. Nah, di sanalah sebenarnya sembah raga yang sebenarnya dalam laku spiritual. Oleh karena itu, di dalam tradisi spiritual Jawa ada namanya puasa ngrowot, puasa mutih, itu kan. Kemudian nyepi, menyendiri di tempat tertentu, tidak online bahkan. Karena online itu
sangat menguras tenaga kita juga secara kita tidak sadari. Nah, praktek-praktek laku spiritual seperti ini sebenarnya itu adalah sembah raga dalam artian yang sangat dalam. Karena pada saat itu kita memutus mata rantai habit energi kita yang setiap kali melihat makanan masukkan ke mulut, gitu kan. Tapi pada saat ngerowat kita hanya memakan makanan yang sehat pada saat-saat tertentu. Nah, miraga atau sembah raga. Sembah roso. Sembah roso, sebenarnya sembah jiwa, saya ingin dua hal ini juga tidak jauh berbeda. Manusia itu tidak hanya terdiri dari tubuh fisik jasmani kita saja, tetapi juga terdiri dari jiwa. Ada orang yang menyebutnya jiwa, ruh, kemudian batin, kondisi psikologis kita, apalah. Tapi yang pasti sebutan-sebutan ini untuk mewakili ada unsur lain selain tubuh fisik manusia, kan? Yaitu sembah roso itu tadi. Dalam artian spiritual, apa yang dimaknai dengan sembah roso atau wirasa itu tadi? Yaitu kita saat meditasi atau dalam kehidupan sehari-hari, perasaan apapun yang muncul, kita akan hormati dan hargai mereka sebagaimana mereka adanya, tanpa harus bereaksi secara berlebihan. Dalam tatarannya seperti itu. Dan ketika kita bisa menghargai mereka yang muncul perasaan sedih, perasaan susah, maupun perasaan bahagia, dan melihat mereka apa adanya, tanpa harus mengembel-embeli dengan cerita-cerita dan lain sebagainya, di sanalah kita nanti akan bisa melihat bahwasanya semua perasaan-perasaan yang muncul itu sebenarnya bukan milik kita dan bukan kita. Bukan milikku dan bukan aku. Itu hanyalah proses batiniah atau proses psikologis kita yang muncul dan tenggelam. Muncul dan tenggelam, muncul dan tenggelam. Di sana nanti kita juga akan bisa melatih, kita tidak akan melekati perasaan-perasaan tertentu, juga tidak akan membenci perasaan-perasaan tertentu. Itu adalah miraga atau miroso atau sembah roso yang dalam artian spiritual, dalam artian yang lebih dalam lagi. Dan kedua hal ini, ketika kita bisa memahami dua hal ini, cukup dua hal ini, kita nanti akan bisa memahami harmoni alam, harmoni kehidupan yang lebih besar, semesta yang lebih besar. Karena ketika kita ingin memahami Buana Agung, kuncinya adalah memahami Buana Alit, yaitu tubuh batin kita ini. Itu kuncinya dari sana. Nah, demikian, Mas. Ijweru. Tadi yang bertanya itu juga jawabnya sama seperti aku barusan. Jweru. Jweru itu artinya dalam, teman-teman. Aku kena sekali pas bagian itu. Dan sepertinya teman yang bertanya ini juga, karena dia lebih baik anonimus, di bagian menggunakan mata, telinga, itu yang sering real kita lalai soalnya. Kita tidak menghormati, jadi terlalu malah sekalian liatin TV kalau bisa ini sampai gini. Bener juga sih. Bukan kaleng-kaleng katanya. Encen bukan kaleng-kaleng. Itu tuh kaleng rambutan ya aneh. Baik, teman-teman, sekiranya ada pertanyaan lagi, mungkin ada tanggapan, sumonggo, Mas, sembari mungkin kita menunggu teman-teman yang mungkin mau sharing dan sebagainya.
Mungkin bisa dikasih kita memberi jeda lagi untuk hening sejenak. Ya, ya baik teman-teman. Di Wulang Reh ini, di meditasi Jumat malam ini, kita tidak berbicara tentang teori, tetapi kita berbicara tentang laku. Kita merefleksikan tentang laku. Dan saat ini kita mengambil jeda sejenak juga adalah mengejawantahkan laku spiritual itu ke dalam aktivitas kita sehari-hari. Mari kita jeda sejenak, kembali ke raga kita, menyadari raga kita dari kepala hingga ujung kaki, menyapa mereka dengan kesadaran kita, menyapa mereka dengan rasa kita. Ataupun berterima kasih pada raga kita. Membiarkan nafas ini mengalir dengan alamiahnya. Membiarkan hukum alam ini bernafas untuk kita. Tidak perlu ngoyo-woro, tidak perlu mengontrol nafas. Cukup membuka kesadaran kita pada aliran nafas ini. Karena sebenarnya nafas ini digerakkan oleh semesta. Terima kasih. Sekarang kita bisa lanjut kembali. Baik, matur nuwun, Mas Zaim, teman-teman. Teman-teman, kira-kira adakah yang mungkin mau di-sharingkan atau ditanyakan? Tapi tadi cukup jeru, Mas. Padahal pertanyaannya simpel tapi sip. Monggo, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, atau mungkin ada yang mau ngasih tanggapan tentang tadi, tentang memberi langkah real itu, tentang wiraga, wirasa, wirama, atau apapun yang juga berhubungan pastinya dengan laku meditasi atau spiritual kita. Semonggo. Kalau tidak ada, saya tambahkan. Oh, nggih, monggo. Ya, dalam olah rasa atau olah wirasa ini tadi, sembah rasa. Di sana nanti kita juga akan disadarkan atau kita akan melihat dengan sangat jelas bahwasanya yang menggerakkan diri kita itu berasal dari dalam diri kita. Walaupun ada rangsangan dari luar melalui 5 pintu indera kita, yaitu mata, kuping, sentuhan, rasa, maupun penciuman. Tapi filter utamanya adalah di dalam rasa itu tadi. Ketika mata melihat sesuatu yang indah, dan kita menyukai hal tersebut, ada sebuah perasaan bahagia, perasaan suka. Nah, kalau kita tidak jeli, akan muncul sebuah kerakusan atau ketamakan di mana akan memancing kita untuk mengatakan, aku ingin memilikinya. Nah, itulah laku spiritual untuk melihat ketamakan-ketamakan yang muncul dalam diri kita ketika 5 indera kita ini melihat sebuah objek. Tidak menuruti mereka, tidak membenci mereka, dan membiarkan mereka muncul dan tenggelam. Karena sebenarnya ketika
mata kita melihat objek, muncul sebuah rasa suka, muncul sebuah kerakusan ingin memiliki, itu hanyalah timbul dan tenggelam. Ketika kita tidak menuruti kerakusan tersebut, kita juga tidak akan sengsara, kita tetap akan bertemu dengan kebahagiaan. Lalu, secara lebih dalam lagi, kita akan menyadari bahwasanya hal-hal di luar diri kita, hal-hal yang di luar atau yang menjadi objek kita adalah bukan masalah utama untuk memproses batin kita. Nah, salah satu hal yang sangat wajar di masyarakat kita, yaitu hal-hal yang di luar diri kita itu dijadikan sebagai sebuah kesalahan karena mereka telah menggoda diri kita. Di puasa Ramadan, misalnya, itu kan adalah laku pribadi kita. Kita berpuasa, kita bertekad. Kemudian ketika ada orang makan di depan kita, apakah kita akan marah? Menyalahkan bahwa dia menggoda kita. Kalau pikiran kita, niat kita kuat, kita tidak akan melihat orang yang makan di depan mata kita itu sebagai sebuah godaan. Karena kita tidak tergoda sama sekali, karena saking kuatnya tekad kita itu. Begitu pula dalam ranah birahi misalnya. Kita akan menyadari bahwa birahi itu sebenarnya ada di dalam diri manusia itu. Bukan disebabkan oleh faktor dari luar. Oleh karena itu ada perkataan yang sangat terkenal di Indonesia itu harta, tahta, dan wanita. Nah ini saya sangat tidak setuju yang terakhir. Si wanita ini harus diganti karena menurut gender equality kan nggak sama mendiskreditkan wanita sebagai sebuah kesalahan dalam laku spiritual, gitu kan. Tapi apa sebenarnya yang ada di sini? Yaitu harta, tahta, dan birahi. Kalaupun itu seorang wanita, dia tidak bisa mengendalikan birahinya, dia juga akan memiliki godaan yang sama, yaitu tertarik lelaki dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, laku spiritual itu selalu berbicara tentang mirasa, tetapi dimulai dengan miraga tadi. Kita tidak bisa serta-merta menyepelekan upacara-upacara ritual, tetapi kita juga tidak bisa melekat dan memandang upacara-upacara ritual tersebut sebagai sebuah tujuan. Katen, Mas, apakah ada pertanyaan lagi? Sementara belum ada, Mas. Kira-kira apakah itu sudah cukup, teman-teman? Oh, sudah siap katanya. Sangat cetho. Apa sangat cetho? Cetho banget gitu loh. Mas, menurut saya berarti ini sudah teman-teman tidak ada pertanyaan lagi, jadi sepertinya kita bisa menutup sesi meditasi dan jagungan. Ada lagi, Mas. Bentar. Belum, nggak jadi, Mas. Oke. Mas Anda, Mas Zaim, bagaimana 3W ini juga berkaitan dengan anicca, anatta, dan dukkha. Jadi bagaimana 3W ini juga berkaitan dengan anicca, anatta, dan dukkha. Itu pertanyaannya. Menarik. Ya, ini saya sepertinya bisa menebak siapa yang nanya.
Ya, anicca, dukkha, dan anatta ini ada di dalam ajaran Siddhartha Gautama, yang artinya anicca itu ketidakkekalan atau impermanen. Kemudian dukkha itu adalah penderitaan, anatta itu non-self atau tanpa jiwa, tanpa keakuan, tanpa inti. Lalu apakah ada hubungannya? Saya suka menghubungkan tiga hal ini. Saya suka mengkategorikan tiga hal ini, anicca, dukkha, dan anatta ini sebagai harmoni dari kehidupan itu sendiri, sifat dari kehidupan itu sendiri, sifat dari semesta itu sendiri. Yaitu ketidakkekalan, bahwa ada penderitaan, kemudian tidak ada inti dari kehidupan ini. Tidak ada sesuatu yang kekal. Kalau kita mau harmoni, rasa kita dengan semesta, ya kita harus bisa memahami dan menerima tiga hal itu tadi, tiga hukum alam tersebut. Bahwa semuanya itu tidak kekal. Tadi depan saya sudah jelaskan bahwa ups and down-nya kehidupan itu adalah sifat dari anicca itu tadi. Nah, kesengsaraan yang kita terima biasanya kita nggak nerimo. Apa yang telah terjadi, kita itu nggak nerimo. Lalu kita mencoba mempertahankan apa yang sudah berlalu untuk selalu hadir di sana. Nah, di sini kita akan terseok-seok dengan hukum alam itu tadi. Hukum alam akan melindas kita. Kemudian yang dukkha ini sebenarnya ada dua versi. Yang versi tradisional, ada beberapa versi di dalam aliran agama Buddha, mereka memasukkan dukkha atau penderitaan di dalam hukum alam itu tadi. Tapi menurut guru saya, Zen Master Thich Nhat Hanh, beliau tidak memasukkan dukkha ke dalam hukum alam, tetapi memasukkan nirwana di dalamnya. Jadi dari versi guru saya yang ada adalah anicca, anatta, dan nirwana. Nah, nirwana tidak akan saya bahas karena nanti akan melebar kemana-mana. Saya kira seperti itu, Mas Anda. Oh ya, anatta, tanpa inti. Pemahaman ini adalah pemahaman untuk masuk kita ke dalam manunggal dengan semesta. Apa sih maksud dari tidak ada inti, tidak ada jiwa yang kekal atau dan lain sebagainya? Pada dasarnya adalah kita tidak bisa berdiri sendiri di semesta ini. Kita perlu elemen-elemen yang lainnya. Kita itu terhubung dengan elemen-elemen lain. Salah satunya adalah nafas kita. Tapi tidak hanya nafas kita juga perlu makan. Makan itu berasal dari mana? Dari tumbuhan. Kita juga perlu matahari. Sehingga tanpa elemen-elemen ini kita tidak bisa hadir di sini. Tanpa adanya koneksi internet yang bagus, kita juga tidak bisa terhubung. Tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwasanya kehidupan kita ini terhubung dengan kehidupan pepohonan, terhubung dengan adanya matahari yang bersinar, terhubung dengan udara yang bersih, dengan makanan yang sehat, air. Sehingga ketika kita tidak merasakan keterhubungan itu, ya tingkah pola kita akan saenake udale dewe. Semau-mau kita sendiri merusak alam, tidak menghargai alam, yang sebenarnya akibatnya juga akan memukul diri kita sendiri.
Karena ketika kita merusak alam, kita juga merusak diri kita sendiri. Nah, dengan penyadaran inilah bahwa kita terhubung dengan semesta. Kita saling tergantung satu sama lainnya. Kita akan memiliki sebuah penghormatan terhadap semesta. Lalu tadi ada sembah raga, sembah rasa, sembah jiwa, dan yang terakhir adalah sembah semesta. Dengan pemahaman kita, dengan ketulusan itu tadi. Sembah semesta, manifestasinya adalah menghormati alam, tidak mengotori air, menghormati sumber mata air, menghormati matahari, menghormati ibu bumi yang kita pijak. Mekaten, Mas. Menarik sekali, Mas. Mas, ada satu tanggapan atau sedikit pertanyaan singkat itu sebenarnya. Dari mana ya? Oh, iya. Anicca, Anatta, Nirwana ini kan Buddhist wisdom. Wiraga, Wirasa, Wirama ini Javanese wisdom. Benarkah, Mas? Kurang lebih sih bisa ya, Mas ya? Poinnya sama kan? Ya, Atau? ya poinnya tetap sama, itu adalah wisdom dari masing-masing tradisi. Dan setiap tradisi itu pasti memiliki wisdomnya. Yes. Dan wisdom ini biasanya bisa missing atau bisa tidak tersampaikan ketika kita sudah merasa inilah yang paling benar. Kemudian menganggap yang lainnya remeh. Inilah yang paling benar, yang lainnya itu salah. Nah, di sana nanti wisdomnya kita tidak akan mendapatkan. Nah, dua hal ini adalah wisdom dari masing-masing tradisi. Tetapi wisdom kita adalah menghargai, ya kan, kearifan-kearifan yang ada di setiap individu-individu, yang ada di setiap tradisi-tradisi. Nah, ini adalah salah satu juga pengejawantahan melihat dengan mata welas asih. Karena setiap tradisi pasti memiliki wisdomnya masing-masing. Yang membuat tidak wisdom itu ya manusianya itu sendiri. Memplokoto ajaran itu sendiri. Apakah di Buddhis tidak ada fanatisme? Ada fanatisme. Apakah di Jawa juga tidak ada fanatisme? Ada fanatisme di Malah banyak. teman-teman kejawen. Oh, malah banyak, Mas, Anda mengamini sekali. Saya sama Mas Wangsa itu ini, Mas, sudah sering ketemu. Tapi kalau kami mungkin dari sisi mungkin teman-teman dari Jawa ya, itu banyak yang fanatik sampai akhirnya merasa paling benar sendiri. Ya bukan begitu, Mr. W. Loh, wes guyune dia memang itu orangnya suaranya tidak ulas asih, Mas. Jadi suka mengenyek. Kurang ajar. Mas, saya itu ini untuk sekalian mungkin bisa jadi penutup ya, Mas. Dan ini mungkin juga berhubungan. Ada satu ini balik lagi mungkin saya jadi teringat dengan salah satu ajaran di dalam Jawa. Itu seyogianya kita semua itu bisa beksan, bisa menari. Lalu kemudian saya tadi dengar Mas Zaim ada pembahasan yang sangat mendalam sekali, itu masalah akhirnya wiraga. Dalam beksan itu yang perlu diperhatikan memang wiraga, wirasa, dan wirama. Lalu kemudian akhirnya, oh iya, benar. Beksan itu akhirnya menari dalam kehidupan itu sendiri. Bukan hanya menari. Itu yang mungkin bisa saya sedikit tambahkan, meskipun tidak berarti. Terima kasih teman-teman. Jumat ini sangat menari dalam kehidupan sekali, karena ada kesleo-nya, ada tiba-tiba serius fokusnya, ada kramnya, tapi bukankah itu yang membuat semuanya menarik dan luar biasa? Sedap. Oke. Nggih, matur nuwun semuanya. Mas Zaim juga matur nuwun. Semoga Mas ditutup mungkin dengan sedikit hening kembali untuk menutup malam hari ini.
Hmm. Baik teman-teman, sekarang mari kembali kita untuk mengharmonikan raga kita, rasa kita dengan semesta melalui nafas kita. Dengan hanya menyadari raga kita, tubuh fisik kita, mensyukuri bahwa pada saat ini tubuh fisik kita masih bisa kita gunakan dengan baik. Menyadari nafas kita dan mensyukuri nafas kita, karena pada saat ini kita masih bisa bernafas dengan lega, dengan tenang. Semoga meditasi pada malam hari ini bisa memberikan inspirasi-inspirasi baru yang memperkuat laku spiritual kita. Semoga meditasi pada malam hari ini bisa memantapkan langkah kita ke dalam jalan spiritual kita. Semoga meditasi pada malam hari ini bisa memberi manfaat pada orang-orang tercinta kita, pada orang-orang terdekat kita, dengan pengejauhan tahan laku hidup kita pada mereka, dengan perlakuan yang penuh cinta kasih kita pada mereka. Semoga meditasi pada malam hari ini juga memberikan energi positif pada masyarakat kita yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Semoga meditasi pada malam hari ini bisa memberi kebahagiaan kepada mereka yang masih dalam pencarian. Semoga semua makhluk berbahagia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, salam sejahtera, namo buddhaya.